Gue belum pernah ada di akhirat sebelumnya gitu sih, dan buat gue film ini aja bisa diklaim sebagai fantasi romance pertama gitu kan, berarti kan gue juga main ini pertama kali gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, ketemu lagi sama kita yang sudah lama tidak berjumpa. Gue Adipati Dolken. Gue Dela Dartian. Sekarang kita ada eksklusif interview bersama 21. Lo sibuknya sekarang ngapain? Aku lagi buat buku ilustrasi. Kan karakternya pasangan. Iya, pasangan. Tapi mereka beda. Ya, semuanya. Mentari itu dia punya mimpi yang besar. Hampir mirip sama aku sih, kayak kebanyakan ngayal nih sebenarnya. Terus keras kepala. Terus pelin-pelan. Dia itu pendengar yang baik. Dia itu sangat sangat menghitung Mengkalkulasi. Iya, dia sangat mengkalkulasi semua keadaan gitu ya. Pakai logika. Iya, dan sangat sangat ambitious mungkin. Sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana ya, maksudnya kita yang paling penting adalah ngobrol sama Jason gitu, karena Jason kan yang ngebuat ceritanya gitu kan, dan kita berdiskusi cukup panjang sebenarnya gimana caranya ini tetap masuk akal walaupun ini tidak masuk akal gitu kan. Jadi emang kita tuh berdiskusi tentang peraturan-peraturan apa aja sih yang dibuat di dunia akhirat ini nih gitu, dan buat kita itu dulu deh sebagai core-nya gitu. Kita boleh ngapain, apa yang kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Terus ya sisanya imajinasi kita aja sih, kita mengimplementasikan si skrip itu seperti apa waktu kita syuting nantinya gitu. Sebenarnya yang paling penting waktu reading sih, kayak menyatukan visi dan misi masing-masing, karena kan ada beberapa kepala lah itu gitu. Jadi kayak gini ya rules-nya, kayak gini ya dunianya, kayak gitu. Dan Jason juga ngasih kita banyak film-film juga untuk ditonton sebagai gambaran-gambaran singkat aja sih sebenarnya gitu. Menurut gue karena dia masih muda juga ya, dan ini film pertama panjang dia gitu, dia tuh punya api yang menurut gue tuh keren banget gitu. Maksudnya kayak api dia tuh ngebawa kita tuh pengen kayak passion kita tuh dibangunin lagi sama Jason nih gitu. Apalagi ini kan di momennya waktu itu di momen pandemi kan, di momen yang emang lagi goyang lah semuanya tuh gitu. Tapi passionnya Jason tuh tetap ngebangunin kita, ya ngebangunin kita gitu. Jadi nular semangatnya. Nah, dan visinya dia sih sama imajinasi dia yang menurut gua dia punya punya imajinasi atau visi tuh yang menurut gua wow gitu. Maksudnya gila, dia tuh bisa kepikiran sampai sini loh gitu, yang orang-orang mungkin belum tentu bisa gitu. Dan buat gue ya dia salah satu sutradara muda paling potensial yang ada sekarang gitu, dan itu harus di support terus gitu. Kalau dari filmnya sendiri ya, yang beda menurut gue adalah balik lagi, gue belum pernah ada di akhirat sebelum gitu sih. Dan buat gue film ini aja bisa diklaim sebagai fantasi romance pertama gitu kan, berarti kan gue juga main ini pertama kali gitu. Dan buat gue berada di film ini ngebuat gue tuh mengasah kemampuan imajinasi gue, mengasah kreativitas gue untuk bisa keluar dari zona-zona yang sebelumnya belum pernah gue dapetin gitu sih. Jadi emang barulah buat gue, seger gitu buat gue. Dan gue cukup berapi-api juga ya waktu reading ya, maksudnya kayak gue tuh sama Jason tuh beneran yang diskusinya tuh gila banget gitu, yang kayak iya tapi kalau kayak gini gimana, tapi kalau kayak gini oh iya oke, tapi kalau banyak tapinya gitu. Banyak tapi itu maksudnya kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa banyak ngebuka banyak pintu gitu kan. Itu sih karena juga ini baru pertama kali gitu, jadi kenapa kita nggak coba itu sekalian gitu sih. Kalau dari segi karakter menurut gue pertanyaannya bukan apa yang beda sih, tapi gimana caranya gue bisa membuat satu karakter yang natural gitu ya, yang relate sama orang-orang. Karena kan ini kita ngomongin ini situasional gitu, gimana caranya dari segi beda agama ini, terus mempunyai kepribadian yang berbeda dari dua orang ini juga gitu kan. Jadi emang gue tuh ngerasa jadi timur banget gitu, dan
Ya itu sih, fokusnya ke situ. Jadi gue udah nggak mentingin karakter gue ada yang sama atau enggak, itu bukan urusan lagi sekarang. Gitu sih. Karakter justru malah Mentari tuh mirip banget sama karakter asli aku sih. Tapi malah justru di situ sulitnya karena kalau meranin karakter yang hampir mirip malah takut kelepasan. Iya benar. Iya, malah justru itu sulit ya, justru jadi waktu itu kayak aduh kok mirip banget. Soalnya dari segi background story-nya kayak Mentari itu sama-sama anak tunggal. Terus udah gitu Mentari ilustrator. Dulu aku pernah belajar melukis. Terus Mentari ini mempunyai mimpi dia punya buku. Pada waktu itu aku lagi nulis buku juga yang akan terbit di Januari ini. Jadi kok mirip banget gitu. Jadi waktu itu malah jadi tantangan buat aku, apa nih ayo kita cari perbedaan Della dan Mentari. Akhirnya aku nemuin beberapa sifat yang jauh banget berbeda di antara Della sama Mentari. Ya buat teman-teman Sobat 21 jangan lupa nonton Akhirat Love Story di bioskop karena kalian bisa mendapatkan berbagai experience yang menarik ketika nonton, plus mendengarkan lagu-lagu dari soundtrack film Akhirat Love Story yang enak-enak banget. Sebenarnya nggak ada alasan lain untuk datang ke bioskop ya, karena bioskop sudah buka lagi sekarang dan saatnya kita ramein lagi sih. Nah kebetulan film Akhirat Love Story lagi tayang, jadi langsung disikat juga di situ gitu. Ramein lagi bioskop, ajak semua teman-teman lagi, tapi tetap prokes. Kalau kalian pengen lihat yang gemes tapi apes, cuma di Akhirat Love Story. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.